Episode 16. Janji yang sudah ada sebelum kami lahir. Pagi itu ruang fisioterapi rumah sakit terasa lebih sunyi dari biasanya. Raca berdiri di antara dua alat bantu. Kakinya yang dibalut penopang tampak kaku. Napasnya tegang. Keningnya berkerut menahan nyeri yang menjalar sampai ke pinggang. Kevin berdiri tepat di belakangnya. Kedua tangannya siap menangkap kapan saja. Pelan. Jangan dipaksa, ucap Kevin lembut. Raca mencoba menapak. Satu langkah. Tubuhnya goyah. Refleks. Kevin memeluknya erat sebelum ia jatuh. Tubuh Raca tertahan di dada Kevin. Napas mereka bertabrakan. Jarak mereka begitu dekat hingga Raca bisa merasakan degup jantung. Kevin yang tidak tenang. Raca berbisik lirih, hampir tak terdengar. Kalau aku tidak bisa berjalan normal lagi, apa kamu masih mau menemaniku? Kevin tidak menjawab dengan kata-kata. Ia mengencangkan pelukannya. Aku tidak pernah pergi dari dulu, bahkan saat kamu tidak melihatku. Raca terdiam. Kalimat itu terasa terlalu dalam untuk diucapkan oleh seseorang yang dulu ia anggap bocah kecil yang selalu merengek di belakangnya. Sekarang, dia bukan lagi bocah seperti dulu. Dan di antara mereka berdua, bukan perasaan antara kakak adik lagi, tapi lebih dalam dari itu. Pintu ruang perawatan terbuka tergesa. Seorang wanita masuk dengan wajah panik, mata sembab, napas tersengal. Cynthia, mamanya Raca, baru saja kembali dari luar negeri setelah mendengar kabar kejadian di pesta itu. Begitu melihat Raca sedang berlatih berjalan, air matanya langsung jatuh. Raca, ya Tuhan, Raca tersenyum menenangkan. Ma, aku tidak apa-apa, lihat, aku masih bisa cerewet. Cynthia memeluk putrinya erat, lalu menatap Kevin. Kevin, kamu yang menyelamatkannya. Kevin menggeleng pelan. Justru Raca yang menyelamatkan saya, Tan. Jawaban itu membuat Cynthia menatap Kevin lebih lama. Ada sesuatu di tatapan anak itu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Kedewasaan, ketulusan, dan rasa memiliki. Tak lama, Arya datang membawa sebuah kotak kayu tua. Ia meminta berbicara berempat. Di dalam kotak itu ada foto lama. Foto Karina dan Cynthia saat masih muda. Tertawa di pantai. Rambut berantakan diterpa angin. Di belakang foto ada tulisan tangan. Kalau anak kita beda gender, kita besanan ya, biar persahabatan kita jadi keluarga. Cynthia menutup mulutnya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Karina, masih menyimpan ini. Arya menunduk. Saya menemukannya di kamar Karina. Dia menyimpannya di kamarnya, dari dulu. Ia menatap Raca dan Kevin bergantian. Kedekatan kalian, bukanlah kebetulan. Bahkan sebelum kalian lahir, ibu kalian sudah merencanakannya sambil bercanda. Tapi lihat sekarang, Raca menoleh pada Kevin. Tatapan mereka bertemu, sunyi, tapi terasa sangat penuh. Arya melanjutkan dengan suara berat. Saya minta maaf, Cynthia, saya gagal menjaga Karina, dan hampir saja, saya juga gagal menjaga putrimu. Cynthia menggeleng cepat. Kamu sudah menebusnya? Arya, kamu akhirnya berdiri di sisi yang benar. Lalu ia tersenyum pelan, menatap Kevin dan Raca. Kalau memang hati kalian mengarah ke sana, aku tidak keberatan. Raca tertegun. Kevin menelan ludah. Untuk pertama kalinya, tidak ada yang menertawakan perasaan itu. Tidak ada yang menyebutnya aneh. Tidak ada yang melarang. Justru, direstui. Saat Arya dan Cynthia keluar ruangan, suasana mendadak canggung. Raca menatap Kevin lama. Kevin berdehem. Berarti, apa kita memang seharusnya sedekat ini ya? Kevin semakin mendekat. Bukan dekat, ia berhenti tepat di depan Raca. Tapi bersama selamanya, Raca tidak mundur, tidak menghindar, tidak menyangkal. Jantungnya berdebar terlalu kencang. Sementara di bandara internasional, Sonya bersama Sony duduk tenang dengan koper di sampingnya. Di layar ponselnya muncul berita. Polisi mulai menyelidiki insiden lampu kristal di pesta ulang tahun anak pengusaha. Arya Hardana, Sonya tersenyum tipis. Ia menelpon seseorang. Aku sudah di luar negeri. Tunggu perintahku selanjutnya. Jangan bergerak dulu. Tunggu ada kesempatan berikutnya. Matanya dingin. Jangan kalian pikir ini sudah selesai. Bersambung.